Ya, ini kan pakainya hubungan. Kenapa tidak pakai pengaruh? Kalau pengaruh homogenitas, heterogenitas gitu ya? Bukan. Bukan. Kalau hubungan adalah X1, X2, dan Y-nya ada dalam satu unit analisis. Contoh, task komitmen. Task komitmennya siswa, disiplinnya siswa, prestasi belajarnya siswa. Nah, kalau begini nih, misalnya metode mengajar guru, disiplin, dan prestasi belajar siswa. Depannya pakai pengaruh apa hubungan tuh? Hubungan. Pengaruh. Kenapa? Pengaruh, betul jawabannya. Mengapa? Karena masih dalam satu jenis, apa tadi? Topik ya, topiknya siswa. Bukan. Kalau pengaruh itu ada dua analisis, ada dua unit analisis. Metode mengajar guru, kan guru tuh. Ya, terhadap Benar. siswa gitu. Disiplin siswa, prestasi belajar siswa. Berarti kalau lebih dari satu unit analisis, gunakan kata pengaruh. Gitu. Pengaruh itu pengaruh jika dosen mengajar lebih satu dan analisis. bobot materi terhadap prestasi mata kuliah metodologi dan statistika pendidikan Ibu Pur. Nah, itu Berarti pengaruh. pengaruh Nah, ya. karena prestasi belajarnya Bu Pur, metode mengajarnya dosen, bobot materinya juga punya dosen, gitu. Ada 3 unit analisis malah. Gitu. Kalau 2 unit analisis gunakan pengaruh. Kalau semuanya dalam 1 unit analisis gunakan kata hubungan. Contoh mudahnya gini. Hubungan mata belok dengan kecepatan membaca Siswa. Nah, atau misalnya hubungan bibir dower dengan cerewet. Nah, itu hubungan tuh. Bibirnya punya dia, cerewetnya dia, kan gitu. Iya, benar. Gitu. Hubungan panjang kaki dengan kecepatan lari. Nah, kakinya punya dia, larinya dia, gitu. Nah, itu pakai hubungan. Tapi kalau sudah beda, misalnya nutrisi dengan kecepatan lari. Nah, itu kan 2. Pakainya apa? Kalau pengaruh nutrisi terhadap kecepatan lari. Nah, betul gitu. Karena nutrisinya dari luar kan gitu. Bukan dari dia. Nah, contoh ini tas komitmennya siswa, disiplinnya siswa, prestasi belajar siswa, gunakan hubungan. Gitu. Paham ya? Iya. Nah, apa yang diminta dari soal tadi ada 3. Pertama, koefisien korelasi X1 terhadap Y, X1 terhadap koefisien determinasi X1 terhadap Y, koefisien regresi X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua, koefisien korelasi X2 terhadap Y, determinasi X2 terhadap Y, dan koefisien regresi X2 terhadap Y. Yang ketiga, koefisien korelasi X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Nah, ini namanya korelasi. Kalau yang satu itu hanya korelasi sederhana. Kalau sudah 2, X1 dan X2 secara bersama-sama, itu disebut korelasi ganda. Regresinya juga sama. Kalau yang satu itu namanya regresi sederhana. Kalau berdua itu regresi ganda. Kan udah double. Gitu. Yuk, kita mulai. Silakan datanya copy ke SPSS. Nah, nanti kalau ujian, hati-hati dalam mengopi data. Jangan sampai ada yang numpuk. Nanti bisa salah hasilnya semua. Copy datanya, pindahkan ke SPSS. Di kopinya satu-satu apa semuanya, Pak dosen? Semua 3, tapi satu blok. Nah, ini kayak saya nih. Nah, Y sampai X2. Nah, ini taruh di bawahnya kan nyambung tuh. 1 sampai nomor 15, 15 sampai 30, sambungkan. Terus 30, terus sekarang 31 sampai 45.
Kopi sampai 15 kopi dulu ke SPSS ya. SPSS. Nah, betul. Nanti sambung 16-nya di bawahnya. Prof, kok punya saya ilegal ya, Prof ya? Variabelnya. Hah? Variabelnya ilegal nih waktu kopi nih, Prof. Dek panggilin Masa Nabi, sih? Dek. Variable name content is an illegal first character. Kelebihan mungkin. Kok bisa? Nih kayak gini. Ini udah saya share. Share screen nih. Nah, udah pindah ke sini. Tuh jumlahnya ada 45 data. Silakan lihat. Ya, pindahkan dulu datanya. Diurutkan ke bawah ya, Prof. Di kopinya ke bawah ya, Pak dosen ya. Di kopi Sampai Sambungin ke bawah. Di kopinya sampai 1 45 sampai ya? 15, terus ke bawah lagi 16 sampai 30, terus ke Betul. bawah lagi sampai 45 ya. Iya. Udah Pak dosen. Kalau udah buka variabel view sebelahnya. Nah, nomor 1 ganti sama Y. Y besar. Nomor 2 ganti X1. Y besar. Nomor 3 ganti X2. Y besar. Bentar, Prof. X1. Bentar, Prof. Y besar. Ayo. X2. X1, X2 ya. Gimana, Prof? X1 dulu. Y. X1. Kan itu ada sampai 4, Prof. Enggak, 3. Hah? Kok ini sampai 4? 3. Salah berarti. Waduh, bunyinya jangan Empat. dulu remedi sekarang. Salah, ulangi. Data 4 view. apanya? Baca 4. Berarti nomornya ke ini kali ke kopi nomor. Oh, mungkin 4. ya. Aduh, ulang. Iya, nah tadi saya bilang jangan sampai salah kopi nanti salah. Bentar. Kan ada nomor tuh. Ini saya stop dulu ya. Iya, betul. Ini kan ada nomor nih. Datanya. Nah, ini kan nomor nih, nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15. Ini jangan di copy nih.
Kalau di copy jadi 4 nanti. Jadi ngopinya dari data aja dari Y, X1, X2. Izin Pak Prof bertanya Pak Prof. Bentar Pak Ya. dosen, jangan maju dulu ya. Oke. Lagi copy data Biar dulu. mengulang mungkin Pak Prof ya mungkin udah kita pelajari pelajaran yang lewat tentang nilai skor variabel ini, itu penetapan nilainya itu diambil dari mana kemarin Pak Prof? Yang mana? Yang skor variabel? Ya nilai skor variabel ini Pak Prof. Umpamanya skor variabel Y 130, X1 140 gitu. Apakah kita yang menentukan sendiri nilainya gitu, skornya itu? Enggak, dari hasil penelitian dari sebelumnya. Nah, kan angket. Kan kita buat angket. Nah, angket itu kan di scoring. Kemudian hasil scoring angket direkap dalam satu rekap. Nah, saya coba nanti liatin ya. Wah, ini pertanyaan mundur lagi. Tapi bagus sih. Bentar, saya. Nanti aja Ustadz Karim yang mundur mah. Nggak apa-apa. Ntar saya liatin. Jelas-jelas. Nih, Ustaz Karim. Lihat. Kan angketnya misalnya nih ada 30 item nih nomor angket. Nah, ini jumlah respondennya, jumlah yang ditelitinya ada 80 orang. Nah, kita buat kayak gini kan tabel. Nah, kelihatan nggak Ustaz Karim? Belum. Taruh. Belum Pak, belum kelihatan. Belum Pak. Oh, yes. Sorry. Nah, kelihatan sekarang ya? Kelihatan? Jelas, kelihatan Pak. Ini kesampingan nomor angket. Angketnya ada 30 nomor. Setelah diperiksa, angket si responden nomor 1 katakanlah namanya Karim. Nah, nomor 1 nih, nomor responden yang ke bawah, nomor angket yang ke samping. Nama Karim, dia menjawab angket nomor 1 5. Angket nomor 25, nomor 35, nomor 45, nomor 55, nomor 64, nomor 74, nomor 84 dan seterusnya. Nah, direkap di nomor 1. Nah, saya tandain nih. Yang namanya Pak Karim, ya, angketnya adalah berwarna kuning. Bentar, mana kuning? Nah, ini satu responden segini. Total nilai Pak Karim adalah 142. Nah, yang dipakai ke SPSS yang ini, yang pojok ini. Yang jumlahnya saja. Gitu. Misalnya nomor 2 itu namanya Pak Imam Surahman. Imam Surahman ini menjawab nomor 1 2, nomor 2 3, nomor 3 4 dan seterusnya dengan total skor 110. Nah, dari 80 orang, Pak. Nah, 80 orang nih. Ini baru untuk satu variabel, untuk Y aja. Jadi kalau ada Y, X1, X2 berarti ada tiga pengolahan gini. Ada 3 tabel gini. Ini kan Y itu akhlak siswa kan. Nanti ada lagi misalnya tadi task komitmen, satu tabel lagi. Nah, yang diambil ke PSSS yang ujungnya ini, yang jumlahnya. Kan ini yang jadi pertanyaan Bapak tadi kan? Iya Pak, benar Pak Pak. Karim, nah, nilainya dari mana? Dari sini. Diperolehnya dari sini, dari hasil pengolahan angket. Oh Paham? Iya. Udah ingat Pak. Udah. Ya, sip. Ya. Nah, maka setelah dijumlahkan, dimasukkan ke sini. Nah, tadi ke sini. Nah, katakanlah ini ada 80, berarti seperti ini. Nah, sekarang kita ubah. Bukul udah selesai belum? Udah, sudah Pak, benar, udah benar. Yang 1 Y, yang 2 X1, yang 3 X2. Desimalnya dinolkan. Semua. Desimalnya dinolkan. Nah, sekarang di labelnya, yang Y-nya kasih label prestasi belajar. Bentar Pak, nolkan dulu.
nolkan, terus Yang di label. label Untuk yang Y-nya prestasi belajar. prestasi belajar. Terus yang X1-nya atas komitmen, yang ketiganya disiplin. Disiplin belajar. Komitmen. Yang ketiganya disiplin. Disiplin belajar. Dah. Nah, udah? Labelnya udah? Dah. Kalau udah balikan lagi ke data view. Nah, Ke data view, oke. Oke, bareng sekarang. Oke, operasinya analyze. Ini uji Analyze. korelasi ya. Ya. Analyze di bawah tuh ada correlate di atas regression. Korelasi. Correlate. Correlate. Ya, Ke sebelah bivariat. Klik di bivariat. Klik bivariat. Nah, terus yang mau kita korelasikan Y1 Ya, terhadap Y1. X1. X1 terhadap Y. Y-nya masukkan dulu ke variabel. Kemudian di Ya. bawahnya baru task komitmen dimasukin X1-nya. 2. Bentar. Tas komitmennya diklik juga ya? Ya, dimasukin ke bawah. Nah, ini Ya. kan atas komitmen terhadap prestasi belajar. Hubungannya bagaimana? Erat apa tidak erat? Gitu. Ya. Kuat apa tidak kuat? Ya. Oke. Yang di samping jangan diapa-apain. Langsung ke bawah. Ada person. Di checklist personnya. Personnya checklist. Kemudian to talent. To toilet. Nah, to talent. Betul. Diklik juga? Talentnya diklik. Nah, udah. Flag signifikansi korelasi juga di checklist. Ya. Langsung oke. Oke. Yang di sampingnya nggak diapa-apain ya Pak ya? Option style Nggak itu. diapa-apain. Oke. Nah, langsung oke. Nanti akan keluar outputnya Ya. seperti ini. Nah, Ya. betul? Betul. Outputnya, nah, ya. Nah, ini artinya, ini klik dulu, pindahin dulu ke laporannya. Klik, copy, pindahkan ke, nah, ke soal di bawahnya tuh ada jawabannya di bawah. Nah, Klik, taruh di copy sini. ya? Ya. Itu udah saya isi sih sebetulnya. Klik, copy ke bawahnya. Oke, sekarang kan tuh banyak angka-angka. Yang dipakai yang mana angkanya? Nah, yang saya merahin ini. Share screen-nya Jadi kalau ada diganti dulu Pak dosen. Share screen-nya ke yang itu soal. Soalnya ini masih di output. Oh, mesti lihat tuh. Iya, iya. Lupa. Oke, ya. Sip. Nah, ini ada jawaban nih sini. Pertama, langkah-langkahnya ini ada di atas saya tulis. Kalau lupa, analisis, correlate, bivariat, masukkan bla. Penafsiran korelasinya 0 sampai 25 korelasi sangat lemah, 25 sampai 50 cukup, korelasinya 0,5 sampai 0,75 korelasi kuat, 0,75 sampai 0,99 korelasi sangat kuat, 1 korelasi sempurna menurut Sarwono. Nah, hipotesis nolnya hubungan antara task komitmen dengan prestasi belajar itu tidak terdapat hubungan. Kemudian HI1-nya terdapat hubungan. Nah, kita lihat angkanya yang saya merah itu. Nah, ternyata task komitmen terhadap prestasi belajar ya, itu adalah memiliki hubungan sebesar 0,809. Berarti kalau menurut ini korelasinya sangat kuat, hubungannya sangat kuat. Kemudian angka PSIG-nya, PSIG to talent-nya
0,00 lebih kecil daripada, nah ini analisisnya di bawah, lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Ya. Berarti HO-nya ditolak, karena HO rumusannya tidak ada hubungan, ternyata ada hubungan. HI-nya diterima, karena HI-nya rumusannya terdapat hubungan. Yang Bentar, berarti Pak. bahwa terdapat. Bentar, Pak, analisanya, Pak. Ada di situ, udah saya kirim kan. Lebih besar 0 sampai 0,25 korelasi sangat lemah, cukup, kuat, sangat kuat. Ya. Nah, ini kan hasilnya hasil perhitungan 0,89. Ya, lihat hasil. 0,0809. Berarti korelasinya 0,809 ya, Pak ya? ya. Korelasinya Berarti kuat. korelasinya apa tuh? Kuat. Sangat kuat. Ya. Oh iya, sangat kuat karena 8 di bawahnya ya. Mm. 0,75 sampai 0,99. Ya, dia kan di antara itu kan. Ya. Sangat kuat. Jadi berdasarkan tabel correlation tentang pengujian hipotesis PY1 di atas menunjukkan itu bacanya bukan PO itu. Oh, P apa? PO ya? Bacanya RO. Oh, RO. RO Y1. RO itu menunjukkan hubungan. Oh, RO gitu ya. RO Y1. RO Y1. Nah, RO Y1 benar. Bahwa pada tingkat kepercayaan 90%, 95 95%, alfa atau yang alfa 0,05 0,05 diperoleh koefisien korelasi sederhana Pearson correlation rho Y1 adalah 0, nah, kan hasil perhitungannya kan ini tuh. Ini sayang ini hapuskan udah sama ya. Ya. Korelasi kan sama. kuat. Ya, terus korelasi sangat kuat dan nilai signifikansi adalah 0,000 itu. Nanti bisa berbeda-beda berarti nilainya ya Pak dosen ini ya. Kalau tidak korelasinya rendah itu bisa 0,53 atau berapa kita ada angkanya. Nah, Ya. itu kalau lebih besar dari 0,05 atau 5%, biasanya tidak ada korelasi. Ya. Tidak ada hubungan. Kalau lebih kecil ada hubungan. Ya, kalau lebih kecil ada hubungan. Kalau lebih kecil ada hubungan. Ada hubungan. Kalau lebih besar, tidak ada hubungan atau hubungannya lemah. Hubungannya lemah. Ya. Korelasinya kuat, nilai signifikansinya karena 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka HO ditolak dan HI diterima. Oh, masih nyambung yang kemarin. Kenapa HO ditolak? Kenapa HO ditolak? Pertanyaannya. Karena rumusan HO, karena rumusan HO tidak ada hubungan. Ternyata hasilnya kan ada hubungan. Ya. Berarti rumusan yang merumuskan tidak ada hubungan ditolak. Sedangkan HI yang rumusannya terdapat hubungan diterima. Ya, seperti yang kemarin ya ini. Ya, sama yang kemarin. Berarti terdapat hubungan positif dan signifikan antara atas komitmen dengan prestasi belajar. Nah, itu baru satu tuh. Anda baru menjawab 1 poin dari 4 poin ini. Nah, ini baru A nih, 1 poin ya. Baru A. Nah, sekarang B-nya. Yang kedua. Kita uji lagi. B dan C sekali nguji nih. Untuk menjawab B dan C sekali nguji. Nanti D baru nguji lagi. Udah ya, yang A udah paham nih? Ya. Nanti dibaca berulang, dilatih lagi berulang-ulang. Nanti aku kasih soal yang kosong ya. Ya, nanti yang harus belajar latihan, analisanya ya Pak dosen ya. Nanti yang di merah ini saya kosongin, saya titik-titikkan. Silakan diisi nanti. Nanti oke. Yang nomor A ada pertanyaan nggak? Udah paham belum? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, kita ganti. Nah, sekarang untuk jawab yang B itu pertanyaannya kan tadi yang A-nya ada hubungan. Nah, sekarang B-nya
Kalau Besarnya ada hubungan. hubungan, berapa besar ketergantungannya? Misalnya, Pak Karim itu sangat punya hubungan sangat kuat dengan Ibu Pur. Nah, sekarang kan pertanyaan yang keduanya, kalau hubungannya sangat kuat, berapa besar kontribusi Pak besar? Karim terhadap prestasi Bu Pur? Oh Gitu iya, kan? ya. Kontribusinya berapa persen? Nah, ini dalam persen. Nah, kita uji lagi. Oke. Nalais, silakan. Masuk Nalais, masuk ke SPSS lagi ya. SPSS lagi. Nah, SPSS lagi. Data view, Ya. ke data view, Nalais, analysis, regression. Nah, balik analysis, regression, linear. regression, ntar lagi dicari. Mana ya? Oh ini. Itu bawahnya correlate yang tadi. Ya, Terus linear, klik regression, linear. linear. Nah, Y-nya masuk di dependent, task commit-nya masuk di independent. Y-nya ke dependent, X2, Bagian kekuasaan. X1-nya ke independent Bagian ya? kekuasaan, Pak. Benar. Nah, tapi enggak, yang kanannya nggak usah diklik, biarkan saja langsung oke aja. Ya. Langsung oke. Pemeriksaan kekuasaan, Pak. Langsung di oke aja ya Pak dosen? Langsung oke. Nah, outputnya seperti ini. Oh sebentar, Nah. sebentar. Saya salah buka nih. Bentar. Saya salah buka. Salah buka data SPSS. Bentar. X ya, oke. Di oke ya Pak dosen ya? Oke, ya. Terus lihat outputnya. Outputnya seperti yang saya tayangkan. Ini namanya uji regresi nih. Udah? Kok di saya nggak keluar ya, Pak? Apanya? Itu apa? ANOVA. Outputnya. Iya. Correlation tadi keluar. Nah, keluar lah, masa nggak keluar? Yang keluar apa aja itu? Correlation doang. Ini ada 4 nih. Ada variable interest, ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien. Yang dipakai di yang mana nanti? Nah, yang kita pakai adalah pertama model summary. Udah keluar belum? Belum, Pak. Salah ini. Salah kali. Coba ulangi. Analyze, regression, linear, Y-nya masuk ke dependent, X1-nya masuk ke independent. Langsung oke. Gimana linear? Prestasi Linear. Y-nya masuk ke dependent ya, Pak? Benar, dependent. X1-nya ke independent. Langsung oke. Ini independent, oke. Oh iya. Ada. 7. Oh iya, model summary. Iya, sama Pak, sama. Oke, ya. Nah, model summary ini copy, klik copy, copy masukin ke yang tadi. Ke uji korelasi. Nah, sini. Yang Taruh B sini ya, misalnya. Yang B.
Nah, kan gini tuh. Kalau ingin rata dengan margin kita tinggal diklik kanan pada tanda silang auto fit Windows. Nah, itu kan Fit. rata. Window. Nah, ini angkanya yang mana yang dipakai ini kan ada 4 angka nih. Ada R, ada R square, ada R square, ada error X square. Nah, yang dipakai yang R square. R square itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya R kuadrat. Nah, di situ tertulis 0,655 kan? Bacanya 0,65. Nah, artinya apa 0,65 tuh? Nah, tafsirnya ada di bawah. Berdasarkan tabel model summary tentang besarnya kontribusi atau koefisien determinasi R kuadrat atau R square sama dengan 0,655, berarti tas komitmen atau X1 memberikan kontribusi, memberikan sumbangan terhadap prestasi belajar siswa atau Y sebesar, nah tinggal kalau 0,655 berarti 65,5%. Jadi mundur 2 digit dikasih koma 65 kan dipersenkan 65,5% kontribusi dari tas komitmen terhadap prestasi belajar, dan sisanya yaitu 100 dikurangi 65,5, sisanya kan 34,5, ditentukan oleh faktor lain. Jadi prestasi belajar itu berdasarkan hasil penelitian ini 65,5% ditentukan oleh tas komitmennya, sedangkan 34,5% ditentukan oleh faktor lain, faktor gizi, faktor pola asuh orang tua, itu ada di 34,5% dan lain-lain gitu. Nah, ini udah 2 nih, jawab B. Sampai di sini paham? Jadi ini kalau misalnya di sini 0,755 berarti 75%, 75,5%. Ini tinggal mindahin koma. Ini mundur 2 langkah karena per 100 kan 2 langkah. Iya. Ulangi cara bacanya Pak dosen. Cara menganalisanya. Nah, ya, cara menganalisanya ini pertama fokus. Nah, yang saya warna ini. Ya. Fokus pertama, lihat angka yang dipergunakan, ya. Ya. Ini pada R square. R square ini. Ya. Nah, pada kolom yang dikuningin ini ya. Ya. Ini kan R square. Nah, ini berarti kalau titik 655 artinya 0,655. 0,655. Ya. Nah, nanti ditulis di ininya gitu. 0,655. Yang berarti kalau yang R ini nggak usah dibaca. Nah, lihat di sini 0,655 itu berarti tas komitmen kan ini X mempengaruhi Y. Y-nya kan yang dipengaruhi, X yang mempengaruhi. Berarti yang menjadi ketergantungan maksudnya. Berarti tas komitmen atau X1 memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar siswa sebesar 65,5%. Sisanya ditentukan oleh faktor lain gitu. Ya. Berarti nanti variabelnya bisa berbeda ya Pak dosen ya? Beda. Kalau variabelnya beda kayak Ibu misalnya tadi penelitiannya tentang manajemen konflik. Ternyata manajemen konflik bisa memberikan kontribusi terhadap terhadap kinerja guru sebesar 65,5%. Ya, betul. Gitu. Nah, sekarang kalau prestasi belajar yang di atas boleh nggak? Boleh. Hanya kalimatnya beda. R square 0,655 yang berarti bahwa prestasi belajar atau Y memiliki ketergantungan namanya. Kalau ini kan tadi yang memberikan kontribusi tas komitmen. Kalau ngomongnya didahulukan prestasi belajarnya, kalau Y-nya berarti dulu, prestasi belajar. Kalau Y-nya dulu, berarti Y memiliki ketergantungan terhadap X1 sebesar 65,5% gitu. Oh, kalau tas komitmen memberikan kontribusi. Kalau prestasi kalau nulisnya dibalik berarti prestasi belajar siswa ketergantungan terhadap tas komitmen. Memiliki gitu ya? ketergantungan. Memiliki ketergantungan terhadap tas komitmen. Contoh gini lah biar gampang. Ya. Yang berarti bahwa si Abi
memberikan kontribusi terhadap bukur Ya. sebesar 65,55%. Nah, kalau bukur yang disebut duluan, yang berarti bahwa bukur memiliki ketergantungan terhadap ABI sebesar 60 gitu. Ya. Jadi kalau yang Y-nya yang disebut duluan berarti dia memiliki ketergantungan. Kalau Ya. yang X-nya yang didahulukan berarti dia memberikan sumbangan atau kontribusi. Oh iya, karena dependent independent tadi itu ya. Betul. Oh iya, benar-benar. Iya, pinter bukurnya. Punyai, nanti ingetin Nana ya. Ya, karena Iya, antum memiliki ketergantungan. Iya. Gather nih Iya. ketergantungannya nih. Emangnya Mentok, hanger kan? Hanger jadi ketergantungan. Ini udah mentok kuadrat kayaknya nih. Oh, iya. Jemuran. Ini Matat menerjemahkan lambang bilangan kepada deskripsi lisan. Ya, betul. Pinter. Aduh. Hari ini kerudung merah dominan kayaknya nih. Kerudung Iya. mana nih Pak dominannya nih? kemana sih? Ini kan menandakan yang kerudung merah ini nggak bisa gitu loh, Tat. Pokoknya jangan sampai lepas deh. Soalnya kalau nggak bisa nggak ada yang bantuin. Iya, benar. Kecuali antum duduknya sebelah ana. Kayak di masa SMA itu. Oke, Contek-contek. bisa. Udah. Yang sebelah soalnya beda gimana menyontek. Iya, Yang ini rumusnya tahu. Soalnya beda. soalnya beda. Oke, sampai B paham ya? Ya. Jadi yang B yang menjadi orientasi pemikiran kita adalah di R square, R kuadrat. Ya, R Nah, square. yang lainnya biarkan saja, ya nggak usah jadi perhatian. Nah, Ya. sekarang arah hubungannya. Jadi nggak nguji lagi karena udah ada tadi hasilnya. Kita ambil yang koefisiennya. Nah, yang ini. Koefisien. Nah, ini kan tadi ini hasilnya nih. Ya, ini kan udah diambil nih model summary. ANOVA-nya nggak usah. Nah, di bawahnya ada koefisien. Klik. ANOVA-nya nggak usah, koefisien di bawahnya. Oke, diklik. Ya. Copy ya. Ya, copy, pindahkan ke Pindahkan tadi. ke Ya. Word, jawaban Uji korelasi. arah hubungan ya. Nah, udah pindah kan sini. Ya. Coba lihat. Di paste. Jadi ngujinya hanya 2 kali aja korelasi sama regresi tadi. Hasilnya udah ada di situ. Ya. Di paste lihat yang dimerah-merahin 26,695. Nah, ini konstannya 26,695. Ya. Tas komitmennya 0,776. Ya. Nah, ini pertanyaannya tadi kan ada hubungan yang kuat. Terus kontribusinya udah ketahuan 65,5%. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya hubungannya itu linier kemana? positif atau linier negatif? Arah Arahnya hubungannya kemana? Ya. Gitu. Arah hubungannya negatif apa positif, gitu kan? Ya. Nah, maka dihitunglah di sini. Arah hubungannya adalah itu persamaannya kan Y topi sama dengan 26,695 ditambah 0,776 X1. Yang berarti setiap peningkatan satu unit skor tas komitmen atau X1 akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor prestasi belajar sebesar 26,695 ditambah 0,776 sama dengan 27,471 gitu. Tinggal ngejumlahin aja itu mah. Nggak boleh dibulatkan ya Pak dosen ya? Enggak, itu nggak usah dibulatkan, itu kan memang ini. Nilainya segitu ya. Arah hubungan dapat dilihat dari tabel koefisien regresi sederhana yang menunjukkan persamaan regresi linear
sederhana unstandardized Guys, coefficient. Y topi sama dengan pinter. konstan, Y topi sama dengan konstan ditambah task komitmen X1. Berarti Ya. 26,695 ditambah 0,776. Yang berarti Ya. setiap peningkatan 1 unit skor, satunya itu dari mana Pak dosen? Ya, ini kan gini. Kita mau menunjukkan bahwa kalau meningkat 1 unit itu kita aja. Kalau di sini 2 berarti ini harus dikalikan 2 ininya. Yang mana Pak dosen? 7. 1 sama 2-nya Yang itu? ini 26 tambah 95 tambah 0,7 kan 27,471. Kalau di Ya. sininya ngomongnya 2 berarti di sini 27,471 kali 2. Berarti berapa tuh? 54 sekian. Kalau 1 kan segini. Kalau di sini ngomongnya 10 berarti ini dikalikan 10 gitu. Yang dikalikan 10 yang mana? 27,471 itu? Betul, kalau di sini Ibu ngomongnya setiap peningkatan 10 unit skor gitu. Ya. Berarti Makanya di sininya 1 aja. ya, berarti 1 itu rumus baku ya? Rumus baku. Iya. Maksudnya kita menyebutnya setiap peningkatan 1 unit skor itu seperti Ya, yang tertera di tabel penjumlahannya. Kalau kita benar. menyebut setiap peningkatan 2 unit skor berarti 27,471 itu dikali 2. Benar. Oh ya. Gitu. Berarti ini rumus baku. Sudah dari sononya. Kalau 2 berarti 27,471 dikali 2. Iya. Yang berarti setiap peningkatan 1 unit skor task komitmen X1 akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor prestasi belajar siswa Y sebesar 27,471. Ya. Ini kan memberikan kontribusi. Kalau misalnya dibalik kayak tadi ketergantungan, Ya, ya sama. Setiap peningkatan 1 unit setiap peningkatan 1 unit unit skor task komitmen, berarti prestasi belajar setiap siswa, peningkatan 1 unit skor prestasi belajar, ya, maka memiliki ketergantungan terhadap task komitmen task sebesar komitmen 2,471. sebesar 27,471 ya. Hmm, Berarti boleh dibalik ya. boleh. X1 kontribusi Y ketergantungan. X1 ke Y ke X1. Oke. Oke, itu udah sampai C. Paham sampai di sini? Sekarang ke D satu lagi. Insya Allah. Jadi satu soal sampai D. Sekarang D. untuk menunjukkan tadi kan hubungannya linear, hubungan positif linear. Nah, ini gambarkan dengan diagram pencar, ya. Ya. Nah, ini nguji lagi nih. Buka lagi SPSS-nya. SPSS-nya. Analyze. Bentar, Pak dosen. Analyze, silakan. Buka data yang tadi ya? Ya. Analyze. Regression. Nanti kalau di soal nggak diminta, coba gambarkan misalnya diagram pencarnya nggak usah. Kalau nggak diminta ya nggak usah digambar. Berarti udah 3 aja sampai C. Kalau diminta ya gambar. Nggak usah diolah gitu ya? Nggak usah diolah. Analyze, regression, kemudian linear. Ini kan ininya udah masuk nih. Prestasi belajar yang udah di Y, task komitmennya sudah di X1, udah di independen. Oh iya. Udah. Nah, langsung plot. Ketik plot. Oh, diklik plotnya. Kalau gambar pasti plot. Nah,
Keluar gini. Plot. Nah, independen ini masukin di Y. Dependennya masukin di Y. Oke. Kemudian algebrit yang ketiga dari bawah, algebritnya masukin di X. Algebrit ke X. Iya, kalau yang kemarin yang heteroskedastisitas apa coba inget nggak? Zpret. Zpret ke Y, Zpret. ke Y, S-resid ke X, benar. Kalau ini, kalau untuk diagram pencar, dependen ke Y, algebrit ke X. Nah, langsung continue. S-resid ke Y, Zpret ke X. Sekarang dependen ke Y, algebret ke X. Kemudian yang diklik apa lagi? Udah langsung oke. Langsung continue oke. Aja. Oh, continue. Oke, iya benar. Oke. Dah. Nah, ini yang gambar yang paling bawah yang dipakai. Nah ini. Copy kan. Mana nih? Oh iya, udah ada gambarnya ya. Ya. Yang ada titik-titik. Kalau kemarin kan titik-titiknya atas bawah, ini menyudut. Menyudut ke atas. Iya benar. Ini langsung di copy. Pindahkan. Pindahkan ke copy. Uji korelasi tadi. Nah, udah tuh. Pindahin ke jawaban. Diagram pencar. Belum ada garisnya Pak, tapi ya Pak. Belum. Garis bikin sendiri. Belum. Ya. Oh. Ya. Oh iya, berapa? Hah? Bisa buka. Aduh, bentar dong, yang diganggu belajar. Kopi. Garisnya Pak dosen harus memang seperti itu. Coba sudut bawah ke atas. Ya. Itu garis panahnya itu cara nariknya dari sudut 90. Menentukan dari mana ke mananya. Nah, makanya tulis dulu persamaan regresinya di sini. Yang tadi itu. Tulis dulu persamaan regresinya. Ini saya copy dulu ya. Ini saya copy nih. Kita supaya tahu maksudnya apa. Nah, saya ke atasin dulu. Mana ya? Di bawah di sini. Saya gedekan dulu. Nah, ini kan persamaan regresinya ini saya gedekan ya. Saya besarkan. Nah, persamaan regresi ini, tulis taruh di sini. Oke, cara menentukan nariknya dari mana ke mana gimana caranya. Nah, sekarang lihat punya saya dulu semua. Lihat ke layar. Ya. Y sama dengan 26,696 ditambah 0,77 X1 kan gitu kan. Ini namanya persamaan regresinya. Ini Y top ini. Y top ini ya. Nah, sekarang untuk menentukan tarikan yang dari bawah, titiknya dari mana mulainya, ya. Ini kan titik Y ini. Ini titik Y, ini titik F nih. Nanti. Halo. Kami belajar dulu, ya. Oke. Y topinya. Nah, sekarang untuk menentukan titik 0, titik awalnya menarik, ini X-nya diganti dengan 0. Jika X1-nya 0. Jika X1-nya 0. Oke. Ya. 0,77. Nah, ini jika taruh X1-nya 0. kita. Nah, ini jika X1-nya 0, berarti kan begini nih. Ini kali 0 kan? Ya. Kali 0. Gitu. Kali 0 berarti 0. Nah, berarti kan yang ini 0 nih.
0,77 kali 0 kan 0. 0. Sama Benar? dengan ya 26,6. Berarti Y-nya berapa? 26,696. Nah, 26,69 itu Y itu kan yang ke atas. Nah, ini Ya. kan 0 di sudut nih. Ini 90, berarti kira-kira di sinilah turun. Nah, Ya. Oke. karena titik tarikan nolnya, karena kalau X-nya 0, berarti kan tinggal 26,69. Ya. Nah, ini kan 0, ini 90, berarti naik sedikit dari 0. Nah, sekarang jika X-nya, ini kan X nih. Jika X-nya 140. Di sini 140. Jika X-nya 140. 140 dari mana nih? Dari sini nih, dari garis. Garis ini, garis paling ujung. Kalau X-nya 140 berapa tuh? Coba kalikan. Berapa tuh? Berarti 0,0776 kali 140. 0,776 kali 140. 108,64. 26. Tambah 26. 69. 26,69. Iya, 26,69. Berapa? 695. Berarti 135,335. Oke. Nah, di mana naruh 1,25 itu? Lihat ke atas nih. Berapa 1, berapa, Bu? 135,335. Ini saya gedein dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini kan di sini tadi tarikan nih. 1,3 ini kan 140 nih. Berarti 130 beri 135 nih tengah-tengahnya nih. Nah, di sini kan 35. Ini kan 140, ini 130. Tadi hasil perhitungan kan di garis ini 135, berarti di tengah-tengah ini. Nah, gitu. Garisnya jadi begitu. Jadi 140 ke 135 gitu ya? Enggak, yang tadi yang ininya di sini. Yang tarikan Ya. pertamanya di 26 sekian. Nah, tarikan kedua ini kan 140 X-nya ini kan ini garis ini. Hasilnya tadi 135, sekian. Ya. Nah, maka potongannya ada di sini kan. Ini kan 135 tuh. Ya. Oke. Bentar. Tadi X-nya 0, Y-nya di 26,695. Nah, itu untuk menentukan titik nolnya garis. Titik awal garis. Titik awal. Nah, titik akhirnya garis di X-nya 140, naik tarik garis ke atas. Kemudian Y-nya 135, turun dari 140 ya. Di sini. Oke, ya, tarik dari 0 ke titik pertemuan. Dari 26. Startnya dari 26. Ya. Tarik dari titik 26,695 ke arah 135. 135 bertautan dengan 140. Oke. X, Y. X, Y. Oke. Jadi arahnya ke sana. Berarti tinggal dibikin garis ke arah sana ya, Pak dosen ya. Iya, benar. Itu kayak gitu. Nah, selesai lah dari 1 pertanyaan untuk 4 isian. Nah, sekarang tinggal X2 terhadap Y. Sebentar Pak dosen. Sekarang kita ke hubungan antara disiplin dan prestasi belajar ya. Nah, langkah-langkahnya seperti tadi. Silakan kerjakan. Ya. Ini ada di makalah, ada di materi. Ada di bawahnya. Bawahnya lanjut. Iya. Hubungan antara disiplin dan prestasi belajar. Nah, coba kerjakan, Sob.
Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Data view, analyze, kemudian korelasi, correlate, kemudian setelah itu bivariasi, diklik, disiplin, Impor. Pak, ini setelah diklik yang muncul tinggal disiplin aja. Iya, yang itunya dikeluarin, yang X1-nya dikeluarin, diganti disiplin. Yang ini yang prestasi belajar sama tas komitmen dihapus. Enggak, tas komitmen enggak. Nah, prestasi belajarnya enggak, kan itu kan Y-nya. Oh, Yang tas komitmen yang dikeluarin. Masih Dibalikin lagi, dibalikin. dihapus ya maksudnya tuh ya? Nggak usah dihapus, dikeluarin aja. Keluarin lagi, bukur dibalikin. Oh iya. Duh, diklik terus dibalikin ya? Betul. Masukkan yang dikorelasikan berarti dibalikin dulu. Berarti yang di disiplin dan prestasi belajar. Disiplin. Yang dimasukkan berarti dua-duanya ya Pak? Disiplin sama prestasi belajar ya? Ya, benar. Disiplin yang dimasukkan Yang lebih di dulu atas prestasi belajar dulu. Di atas prestasi dulu, belajar, disiplinnya di bawah. Y baru X ya? Benar. Benar. Disiplin prestasi belajar, baru prestasi belajar, baru disiplin. Benar. Disiplin dimasukkan lagi, oh gitu. Terus kemudian version diklik udah one toilet. Ini ada two toilet, ada one toilet Pak. One toilet ya? Kita pakai yang untuk toilet aja. Oh yang two toilet aja. Berarti Ya. nggak sama dengan ini nggak apa-apa. Nanti kapan kita gunakan yang one toilet Pak? One toilet itu nanti kalau memang datanya itu tidak linear. Halo? Ya. Bukur. Iya. Ya. Lagi Sekarang ditulis pakai yang Pak. two toilet aja. Lagi ditulis biar nggak lupa. One toilet dipakai jika data tidak linear. Ya. Jika data tidak linear. Flag signifikan diklik lagi. Itu flag signifikannya diklik juga ya Pak dosen ya? Baru di oke ya? Iya, oke benar. Udah keluar Pak hasilnya. Ya, lihat di sana yang udah saya isi sesuai nggak? Korelasi sangat lemah, korelasi cukup, korelasi kuat, korelasi sangat kuat. Kekuatan hubungan HO 0 apabila artinya tidak dapat hubungan ini hasilnya benar. Hasilnya 845, 0,845, 0,000. Sama Pak hasilnya Pak. Ya. Tinggal cara bacanya ya Pak. Ya.
Tinggal cara bacanya kita harus belajar. Ctrl V, ya. Cara bacanya disiplin dengan prestasi belajar. Berdasarkan hasil tabel correlation tentang uji hipotesis, row Y1 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan 95%, alfa 0,005 diperoleh koefisien korelasi terhadap persen korelasi row Y1 adalah 0,845. Korelasinya sangat kuat. Kenapa? Karena korelasi sangat kuat itu karena nilainya antara 0 lebih besar dari 0,75 sampai 0,99. Di sini 0,845. Korelasinya sangat kuat. Dan nilai signifikansi adalah 0,0000 itu lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian maka jika jika lebih kecil dari 0,005 maka HO-nya ditolak dan HI-nya diterima. Yang berarti bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara, karena HI-nya diterima hubungannya positif gitu ya Pak ya. Dan signifikan antara disiplin X2 dengan prestasi belajar siswa Y1. Ya. Berarti yang harus dihafalkan itu rumus-rumusnya Pak ya. H0, H1 lebih besar atau lebih kecil dari 0,005%, 0,005. Itu harus hafal rumusnya. Kemudian korelasinya ada di mana posisinya? Kalau di sangat kuat atau di kuat atau cukup atau sangat lemah. Ya, oke. (0,845, 0,005) ini dibaca di sini. Ini dibaca di sini karena dia lebih kecil dari 0,005. Ini rumus. Rumus, korelasi juga rumus. Lihat rumus. Lihat rumus. H0 ditolak H1 diterima, juga lihat rumus. Lihat rumus, oke. Oh, kok nggak pakai baju deh? Ini dengan mana nih? Disiplin dengan prestasi belajar. Jadi ini dua sekaligus nih. Dua sekaligus. Bentar. Sekarang kita di besarnya hubungan dalam persen ya? Ya. Besarnya hubungan dalam persen. Ya, lihatnya dari SPSS tadi Pak dosen. Apa dianalisis lagi?
Dari yang mana besarnya ya dianalis lagi, regression. Bentar. Berarti bikin baru lagi ya, Pak dosen ya? Ya, dari regression lagi. Ya, Dari ini lagi ini. regresi linear, berarti dianalisis gitu ya. Ikuti langkah ini ya. Ya, sama regression. Nah, ini. Analyze, regression, linear, terus linear. Nah, kemudian masukkan variabel Y pada kotak dependen. Oh, ini dibalikin lagi dulu ya, Pak? Ya. Yang ini yang dibalikin, yang ini aja, yang tes komitmennya aja. Nah, gitu kan. Bentar. Masukkan variabel Y di kotak Y itu tadi, yaitu kok sudah lupa sih. Prestasi. Prestasi. Ya. Yaitu prestasi. Prestasi belajar ke dependen. Kemudian variabel X2 itu berarti X2 itu disiplin ya? Disiplin. Disiplin ke independen. Benar. Ya. X1, X2 ke independen, lalu oke. Lalu Oke. Nah, lihat itu ada outputnya model summary yang diambil. Model summary ya. 715708. Klik kanan, Iya. copy. Wah. Copy, samakan dengan di sini. Copy, oke, udah sama Pak. Berarti berapa? 71,5. 71,5, berarti sisanya 28,5. Disiplin memberikan kontribusi Ya. terhadap prestasi belajar sebesar 71,5. Sisanya 28,5 ditentukan oleh faktor lain. Ya. Nah, kalau untuk arah hubungannya, lihat yang koefisien dari yang tadi, output yang tadi juga. Arah hubungannya lihat di ke bawah ya Pak ya? Koefisien yang output yang barusan. Iya. Koefisiennya dari mana? Ada yang output barusan tadi kan, di bawahnya ada outputnya. Di bawah yang tadi kan model summary. Ya. Di bawahnya kan ada, ada koefisien. Ada koefisien. Bawahnya ANOVA, Bu. Koefisien ya. Di bawah ANOVA. Ya. Iya. Koefisien, iya. Arah hubungan ya. Ada. Iya. Ya, udah sama, Pak. 2011. Oke. Tinggal dibaca lagi deh, ya. Arah hubungan dapat dilihat dari tabel koefisien regresi sederhana yang menunjukkan persamaan regresi linear sederhana unstandardized koefisien B. Y topi sama dengan 19.180 ditambah 0,845 X2. Ini. Yang berarti setiap peningkatan 1 unit skor disiplin X1
akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Dua itu Bu, salah Bu. Bentar. Disiplin X2. disiplin X2. Kan satunya tas komitmen tadi. Dibenerin. Oh iya benar, disiplin itu X2. X2 Disiplin itu X2. Nah, berarti X2. akan memberi. Y topi sama dengan 19,180 ditambah 0,845 X2 yang berarti setiap peningkatan 1 unit skor disiplin X2 akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor prestasi belajar Y sebesar 19,180 ditambah 0,8 sama dengan sebesar 20,025. Nah, diagram pencarnya lihat lagi di tabel ya berarti ya. Kemudian hitung titik awalnya itu berarti ada di 20,0 jika enggak salah. Jika X2-nya 0 berarti Y-nya 19,8180. Jika X2-nya sama dengan 140, maka Y-nya sama dengan gitu ya, Pak Dosen ya? Benar. Jika, bentar dihitung dulu. Jika X2-nya 140 dikali 0,845 sama dengan 118,3 ditambah 19,180 sama ditambah 19,180 sama dengan 137,48. Berarti berarti ya segini lah kira-kira. Y-nya 137,48. Berarti gini tak? Ya, Di bawah 140 dikit lah. Ya, titik awalnya itu ada di 19,180. Titik terakhirnya 137 Y-nya 137,48 ya. Di sinilah. Kira-kira gini lah. Bawahnya 140. Oke. Iya. Udah lancar nih Bu Parwati. Mantap. Dulu kayaknya saya di SMA belajar gini nih, regresi, Pak. Kalau nggak salah gitu. Bikin garis tarik dengan merubah X dan X-nya nanti Y-nya ketemu. Oke, sekarang yang dua-duanya ya. Yang dua-duanya kita turunin dulu. Kita mulai pakai yang dua-duanya sekarang. Sekarang dua-duanya, berarti tiga-tiganya dipakai ya, Pak? Dipakai. Ini pakainya regression, linear. Nah. Hubungan antara X1, X2, dan Y. Kita kembali ke data regression linear. Regression linearnya berarti dari data awal ya Pak ya? Ya. Analyze, kemudian regression, kemudian linear. Iya, dikembalikan dulu ya Pak. Kembalikan. Oh ini. Dikembalikan pada makomnya tadi. Kembalikan pada makomnya. Berarti Y, bentar. Dependennya Y ya Pak Dosen ya? Tetap Y. Ya. Ya, dependennya berarti prestasi. Tuh lihat di tayangan saya. Oh iya. Prestasinya ke dependen. Kemudian salah. Tas komitmennya di independen. F2. Disiplinnya
di independen. Nah, terus oke. Kemudian di oke. Udah ada ini guiding. Oke. Guidingnya. Udah. Nah, langsung model summary-nya diambil. Model Model summary summary-nya copy. diambil. Oke, copy. Nah, pindahkan ke ini. Pindahkan ke sini. Oke. Sama tidak? Belum di ini ya. Lupa. Sama. Udah benar. Kalau sama Nah, benar ya Pak Dosen ya? Iya. Nah, ini bedanya kan tidak pakai correlate kalau yang dua-duanya. Ingat ya? Kalau yang satu hanya satu variabel kan pakai correlate, ini tadi pakai regression, Ya, Nah, benar. bagaimana untuk menentukan kuat hubungan tidaknya? Nah, pakai R yang di sini nih, yang saya merahin ini. Kan tadi mah pakainya R square. Ya. Nah, ini pakainya R besar karena kalau dua-duanya kan namanya korelasi ganda, berarti pakainya R besar. Nah, jadi R-nya di sini 0,865. Ya. Nah, berdasarkan tabel model summary, maka pengujian hipotesis RY12 di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi ganda adalah 0,865. Korelasi sangat kuat. Dengan demikian, HO ditolak, HI diterima. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara task komitmen X1 dan disiplin X2 secara simultan dengan prestasi belajar Y. Gitu. Jadi yang ini. Nah, nanti yang sebelahnya yang R square-nya dipakai di sini, di besarnya hubungan. Di kuatnya hubungan. Ya. Nah, itu kan. Nah, jadi ini nggak menguji beberapa kali, hanya sekali aja. Sekali diproses, dipakai untuk kekuatan hubungan dan besarnya hubungan. Baru arah hubungannya, baru koefisiennya. Itu kan task komitmennya ada 2. Sama, tinggal ditambahkan saja seperti ini. Oh, koefisiennya berarti yang di bawahnya di SPSS yang di bawahnya, yang di bawahnya ya. tadi auto tadi. Ya. Nah, tapi konstan ditambah X1 tambah X2. Nah, itu kan konstan tambah X1 X2. Yang berarti bahwa peningkatan 1 unit skor task komitmen dan disiplin X1 dan X2 secara simultan itu bersama-sama memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor prestasi belajar sebesar 14,61 ini konstantanya, ditambah 0,3 X1 tambah 0, sama dengan 15, sekian gitu. Yang ketiganya lebih mudah. Iya, yang dilihat ininya. Y topi sama dengan 14,161. Ini dilihat. Oke. Ini. Iya deh. Setiap peningkatan 1 unit skor task komitmen X1 dan disiplin X2 secara simultan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor prestasi belajar siswa. Sebesar jumlahnya 15,048. Ini nggak pakai regresi ya, Pak dosen ya? Enggak, ini justru pakai regresi, nggak pakai korelasi, nggak pakai korelit. Oh iya, nggak pakai langsung itu, regresi. Nggak pakai tabel sebaran ya? Apa tadi? Pencar. Diagram pencar. Enggak, kan ini dua-duanya. Kalau yang diagram pencar hanya untuk yang satu aja. X kan dan dua-duanya Y. masih bisa. Iya. Nanti tabelnya sebarannya bingung. Ada 3 variabel. Nah, nanti biasanya kalau di ujian, saya hitung sih kalau pakai diagram pencar nggak cukup 2 jam. Biasanya diagram pencarnya nggak dipakai sama saya. Sampai C aja sini. Paham ya? Ya, insya Allah. Pak, 140 itu dari mana, Pak? Mana yang mana? Itu ya, ini. Ya udah. 90, 100, 110, 130,
30 140. Ini nih, Berarti otomatis ngikutin data aja Pak ya? ngikutin data. Yang ngikutin tabel di sini, yang ada di sini. Tabel ya? Ya, ada lagi? Nah, yang barusan ini, yang ini, ya, yang mana? Ini satu varian soal nih, satu varian soal segini. Jawabannya tuh tadi sampai yang ketiga tadi. Jawabannya, pertanyaannya tiga contoh Ini pertanyaannya tabel. ini. Pertanyaannya Nah, 3 ya. tapi kan Satu. ini gini Bu Pur. Ini Nah. sebenarnya walaupun jawabannya banyak ya. Kalau mahasiswa udah bisa satu, ini nomor 1 aja bisa, nomor 2-nya pasti bisa. Kan langkah-langkahnya sama. Ya. Gitu. Nomor 3 lebih mudah lagi. Nanti kita kan sebelum ke ujian sebenarnya kan latihan dulu, latihan ujian dengan soal yang sama. Ntar saya kirim soal untuk latihan yang kemarin sama ini. Materi kita tinggal satu lagi, Bu Pur. Materi kita tinggal satu lagi, yaitu uji tes sama uji F itu satu rangkaian. Udah selesai. Uji T sama uji F selesai. Itu varian ketiga. Jadi varian pertama adalah mengenai uji prasyarat, uji linearitas, normalitas, homogenitas. Varian yang kedua uji korelasi. Yang 3 juga isinya, yaitu kekuatan hubungan, arah hubungan, besarnya hubungan sama arah hubungan. Gitu. Kemudian varian yang ketiga uji T sederhana dan uji F ganda. Gitu. Udah selesai 3. Nah, ini pertemuan keberapa sekarang? Ke 11 apa 12? 11 Pak. Hah? 11 kalau nggak salah. 11. Bapak setelah kuliah ini kuliah apa sih? Sekarang ini analisa kebijakan. Oh, ya soalnya Pak Jeda untuk minggu depan kelas yang siang minta digabung sama ini karena dosennya kena ada tugas dari kampus. Yang kelas A tapi yang kelas ini sih tetap. Iya. Yang kelas A yang jam 1-nya nanti bisa digabung di sini di ini. Minggu depan. Gitu. Jadi banyak kan minggu depan. Jilbabnya ganti lagi deh. Oke, saya absen dulu ya. Ngebul. Betul.